Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mengupdate informasi tentang seleksi bagi guru ASN P3K tahun 2022. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana dilansir dari website guru P3K Kemendikbud ya, .go.id, bahwa pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022 sudah resmi dilansir dan dikeluarkan jadwal seleksinya ya. Ternyata di sini kita bisa lihat bahwa ini jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 dengan schedule acara atau runtime-nya. Kawan-kawan sekalian, pertama kita lihat di sini ya, pengumuman. Ini pengumuman kawan-kawan sekalian, yaitu tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kemudian tanggal akhirnya adalah 25 Oktober tahun 2022. Jumlah harinya 1 hari. Berarti bisa kita pahami bahwa pengumumannya dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022, dan ini cuma 1 hari pengumumannya ya. Lalu kemudian yang keduanya, pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Pengumuman sementara pengumuman mendapatkan penempatan bagi prioritas 1 ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal lahirnya adalah tanggal 7 November tahun 2022. Jumlah harinya 14 hari, berarti ini selama 14 hari diumumkannya kawan-kawan sekalian ya. Berarti ini. Lalu kemudian yang ketiga, seleksi administrasi untuk P2, P3 dan P umum, artinya prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum ya di sini. Ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022, berakhir tanggal 9 November tahun 2022. Berarti ini selama 16 hari kawan-kawan. Lalu kemudian yang keempat, pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2, P3 dan P umum adalah tanggal 10 November sampai dengan 11 November 2022, selama 2 hari ya. Kemudian masa sanggah administrasi, artinya berarti di sini adalah masa sanggah dari pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Ini pada tanggal 12 November tahun 2022 sampai dengan 14 November 2022 atau 3 hari. Lalu kemudian yang keenam, jawabah sanggah administrasi tanggal 15 November 2022 sampai dengan 18 November 2022 selama 4 hari. Kemudian yang ketujuh, pengumuman pasca masa sanggah itu pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 20 November 2022, berarti cuma 1 hari pengumumannya. Lalu kemudian yang kedelapan, penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 atau prioritas 2 dan prioritas 3, yaitu pada tanggal 21 November tahun 2022 sampai dengan 22 November 2022, yaitu 2 hari ya. Yang kesembilannya, penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3 atau prioritas 2 dan prioritas 3, yaitu pada tanggal 23 November 2022 sampai dengan 27 November tahun 2022 atau selama 5 hari. Kemudian pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu pada tanggal 23 November 2022 sampai dengan 27 November 2022, ini selama 5 hari ya. Kemudian yang ke-10-nya, pengolahan hasil penilaian kesesuaian ya untuk P2 dan P3 tadi, yaitu 27 November sampai 7 Desember, ini selama 11 hari. Ke-11,
Pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum yaitu pada tanggal 8 Desember sampai dengan 12 Desember 2022 selama 5 hari ya. Ke-12, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk P umum yaitu pelamar umum yaitu 16 Desember 2022 sampai dengan 18 Desember 2022. Tanggal lahirnya ya di situ selama 3 hari. Yang ke-13, pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022 atau ini 6 hari jumlah harinya. Kemudian pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023 selama 12 hari. Lalu 15, pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan P umum tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2023. Berarti ini 2 hari. Masa sanggah seleksi kompetensi tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan 9 Januari 2023. Kemudian jawab sanggah seleksi kompetensi yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Januari 2023 atau 7 hari. Dan yang ke-8-nya pengumuman pasca masa sanggah yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2023. Inilah kawan-kawan sekalian runtime-nya atau manual acaranya. Jadi jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 sebagaimana kita lansir dari P3K Kemendikbud Ristek ya. Ini sudah dilansir ternyata kawan-kawan sekalian. Lalu yang berikutnya ternyata sampai per hari ini pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 progres sistem penerimaan di P3K Guru Kemendikbud Ristek ini baru sampai di integrasi sistem data. Artinya beberapa hari lagi mungkin di sini akan masuk di persiapan pendaftaran dan akan masuk di pendaftaran pada SSC ASN ya. Karena itu akan dimulai. Tadi ada kategori pelamar. Ini biar supaya kita memahami ya apa itu P1, P2, P3 dan pelamar umum. Di sini sudah dijelaskan di situs P3K Guru Kemdikbud Ristek ini bahwa kategori pelamar guru ASN di sini ya. Kawan-kawan sekalian sudah dijelaskan ya. Ini kategorinya ya tahun 2022 itu kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemdikbud Ristek tahun 2022. Ada pelamar prioritas 1. Siapa mereka? Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. 1. Ya, THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF guru tahun 2021. Yang kedua, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF guru tahun 2021. Yang ketiganya adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF guru tahun 2021. Dan yang keempatnya adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF guru tahun 2021. Inilah kawan-kawan yang masuk di antara prioritas atau pelamar prioritas 1 tadi ya. Di sini ini ya maksudnya kan tadi ada dia penempatan, yang lain baru diumumkan, tapi kalau ini sudah di penempatan berarti ya. Yang kedua itu ada pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 merupakan tenaga honorer kategori 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Maknanya ini di luar ini, tapi dia sudah mempunyai persyaratan sebagai pelamar prioritas 2 sebagai THK 2 di sini ya.
Ini kawan-kawan sekalian. Yang ketiganya pelamar prioritas 3, yaitu pelamar prioritas 3 merupakan guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Ya, ini persyaratannya yang masuk dalam kategori prioritas 3. Sementara kalau pelamar umum tentu saja di sini ada persyaratannya. Pelamar umum terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini kawan-kawan pemahaman tentang siapa itu pelamar prioritas 1 ya. Pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan pelamar umum ya. Lalu apa saja persyaratannya ketika akan mengikuti pendaftaran P3K Guru pada tahun 2022 ini? Ini sama dilansir dari P3K Guru Kemendikbudristek ya, situsnya dari sini diambil. Bahwa 1, pelamar merupakan warga negara Indonesia, usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Berikutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang berikutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ini persyaratan secara umum. Lalu kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Ini kawan-kawan ya, harus memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan. Lalu kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Berikutnya surat keterangan berkelakuan baik, kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, adapun berkas yang harus segera kita persiapkan dari sekarang, kawan-kawan, ketika kita berniat untuk mengikuti atau mendaftar sebagai P3K Guru di Kemdikbudristek itu adalah pertama ini pas foto dengan latar belakang berwarna merah. Ingat kawan-kawan, kalau dimintanya pas foto berwarna merah misalkan, maka ini harus diikutin ya. Jangan sampai kita menggunakan yang biru begitu. Itu maka nanti sistemnya akan menolak. Formatnya JPG atau JPEG ya, dan ukuran maksimalnya adalah 200 KB ya, kecil gini kawan-kawan ya, karena biar gampang untuk diuploadnya. Lalu kemudian surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer, bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam. Catat kawan-kawan, ini perhatikan betul, dengan tinta hitam. Dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Tanggalnya berarti kapan nanti kita melakukan pendaftaran. Ini tintanya kawan-kawan ya. Ini harus tinta hitam tuh ya. Harus dicatat oleh kita. Lalu kemudian scan kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kalau memang kita belum memiliki KTP, bisa diganti atau dengan menggunakan ini surat keterangan asli telah melakukan perekaman ya, kalau memang belum tuntas. Lalu kemudian scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang D4 atau S1. Ini harus asli kawan-kawan di scan-nya ya. Ini kawan-kawan sekalian, jelas di sini harus betul-betul diperhatikan ijazah juga transkrip nilainya.
Dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud atau ex-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang D3 atau S1. Ini bagi lulusan luar negeri ya. Lalu keempat, yang berikutnya, scan sertifikat pendidikan asli bagi yang memiliki. Kalau kita memiliki sertifikat yang menunjang, artinya tentang kependidikan atau keguruan, maka coba kita scan dan kita lampirkan ya. Lalu bagi pendaftar penyandang disabilitas, menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Catatannya di sini surat keterangannya harus dikeluarkannya ya dengan menggunakan puskesmas pemerintah ya. Lalu melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ini kawan-kawan ya harus betul-betul perhatikan linknya ya, link video kita ketika mengajar gitu ya. Ya tidak ini kan link singkat saja lagi ya. Lagi kan linknya saja ya yang kita lampirkan. Itu kawan diantara persyaratan dan berkas yang harus dipersiapkannya ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan dari awal ya. Barangkali itu saja yang dapat di-share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.